Shalom, perkenalkan nama saya Riana Vina Sangkoy dari kelas Teologi A. Ibrani pasal 1 ayat 5 sampai ayatnya yang ke-14. Dengan perikop, anak Allah lebih tinggi daripada malaikat-malaikat. Karena kepada siapakah di antara malaikat-malaikat itu pernah ia berkatakan, "Anakku engkau telah kuperanakan pada hari ini, dan aku akan menjadi bapanya, dan ia akan menjadi anakku." Dan ketika ia membawa pula anaknya yang sulung ke dunia, ia berkata, "Semua malaikat Allah harus menyembah Dia." Dan tentang malaikat-malaikat ia berkata, "Yang membuat malaikat-malaikatnya menjadi badai, dan pelayan-pelayanannya menjadi nyala api." Tetapi tentang anak ia berkata, "Takhtamu, ya Allah, tetap untuk seterusnya dan selamanya, dan tongkat kerajaanmu adalah tongkat kebenaran. Engkau mencintai keadilan dan membenci kefasikan. Sebab itu Allahmu telah mengurapi engkau dengan minyak sebagai tanda kesukaan, melebihi teman-teman sekutumu. Dan pada mulanya, ya Tuhan, Engkau telah meletakkan dasar bumi, dan langit adalah buatan tanganmu. Semuanya itu akan binasa, tetapi Engkau tetap ada, dan semuanya itu akan menjadi usang seperti pakaian, seperti jubah akan Engkau gulungkan mereka, dan seperti persalinan mereka akan diubah, tetapi Engkau tetap sama, dan tahun-tahunmu tidak berkesudahan." Dan kepada siapakah di antara malaikat-malaikat itu pernah ia berkata, "Duduklah di sebelah kananku, sampai kubuat musuh-musuhmu menjadi tumpuan kakimu"? Bukankah mereka semua adalah roh-roh yang menyala, roh-roh yang melayani, yang diutus untuk melayani mereka yang harus memperoleh keselamatan? Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, pembacaan kita pada saat ini menunjuk pada Yesus Kristus, Sang Putra Allah. Pada bagian ini, penulis hendak menceritakan kembali kepada para pembaca Ibrani bahwa sesungguhnya Yesus Kristus, Anak Allah, lebih tinggi daripada malaikat. Dalam bahasa Yunani, angelos berarti utusan. Dilukiskan sebagai pembawa pesan dari Allah kepada manusia. Dan memang ada pemahaman dari pembaca Ibrani bahwa malaikat menempati tempat yang sangat penting. Bahkan setelah zaman pembuangan, para malaikat dianggap sebagai makhluk supranatural. Penulis hendak menjelaskan bahwa pemahaman mereka tentang malaikat lebih tinggi dari Yesus yang keliru. Pernyataan Allah di dunia ini adalah dengan membawa anaknya yang sulung, dan ia berkata kepada semua malaikat harus menyembah Dia. Mengapa Yesus dikatakan sebagai anak sulung? Karena dalam dunia kuno, anak sulung laki-laki mendapatkan tempat dan harta warisan yang istimewa, maka malaikat harus menyembah Kristus. Ciri kepemimpinan anak sulung atau Kristus akan bertakhta untuk seterusnya dan selamanya. Takhta pemerintahannya tidak akan punah dipengaruhi oleh waktu. Di bumi, kekuasaannya lebih kekal dan abadi. Kristus disebut sebagai anak Allah dan sebagai raja atau sebagai yang berdaulat, sebagaimana perjanjian Allah dengan Daud. Takhta kerajaannya bersifat abadi. Tidak ada kerajaan di bumi ini yang dapat menggugat dan menggulingkan kekuasaan sang anak. Tongkat melambangkan kekuasaan dan tanda kebesaran raja. Lambang pemerintahan sang anak adalah tongkat kebenaran, yang artinya bahwa selama pemerintahan dalam kekuasaan sang anak,
Tidak ada kecurangan. Yang ada adalah keadilan dan kebenaran, serta kebencian dan kefasikan. Oleh karena Allah sendiri yang mengurapinya. Sifat-sifat ini hanya mungkin dimiliki oleh suatu pemerintahan yang benar, yaitu dalam Kristus. Allah telah mengurapi Kristus dengan pengurapan kemenangan yang menunjukkan bahwa Dialah pemenang yang memerintah selamanya. Allah yang berkuasa atas segala yang diciptakannya. Yesus menjadi perantara dalam penciptaan yang bersifat kekal melampaui dunia, karena Ia ada sebelum dan sesudah dunia diciptakan. Langit dan bumi bisa menjadi using dan binasa, bahkan berubah, tetapi Kristus tidak pernah berubah, tetap unggul, dan tidak akan pernah berkesudahan. Tahun-tahunmu tidak berkesudahan, tidak akan pernah berhenti selama-lamanya. Kristus diberi kedudukan dan hak yang istimewa. Tidak ada di antara para malaikat yang mendapatkannya. Kristus kini duduk di sebelah kanan Allah, duduk sebagai penguasa dan raja, dan Dia akan terus duduk di puncak kemenangan, yaitu ketika musuh-musuhnya dijadikan tumpuan kakinya. Kristus unggul atas malaikat, bukan hanya karena keadilannya sebagai Allah, tetapi juga karena keadaannya sebagai Allah. Tapi juga yang ditinggikan atau Mesias yang naik takhta pemerintahannya yang sempurna dan kekal serta kerajaannya untuk selama-lamanya. Amin. Semoga apa yang sudah kita dengar dan baca tadi itu dapat mengubah pikiran kita untuk menjadi tongkat kebenaran, tongkat kemenangan hanya untuk kemuliaan Yesus Kristus.